Salam jumpa lagi dengan Pak Mariun. Kali ini kita akan membahas tentang sudut di berbagai kuadran. Baik, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Ini ada contoh soal ya, di mana diketahui sin 150 dikali cos 210 ditambah cos 120 dikali sin 120. Ini sudut yang lebih dari 90, maka nanti kita rubah ya. Kita rubah menjadi sudut istimewa atau sudut yang di bawah 90. Baik. Ini ada semacam teori ya. Di mana di sini ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Di mana di kuadran pertama ini positif, positif, artinya koordinatnya X-nya positif, Y-nya positif. Sedangkan di kuadran 2 ini koordinatnya negatif, positif. Kemudian di kuadran 3 koordinatnya negatif, negatif. Artinya X-nya negatif, Y-nya negatif. Sedangkan di kuadran 4 itu positif, negatif. Jadi gitu ya. Terus kemudian ini perlu diketahui di kuadran pertama ini sudutnya itu antara 0 sampai 90. Nanti di sini pakai sudut istimewa. Ya, tadi di sini ini pakai sudut istimewa. Sedangkan yang di kuadran 2 ini sudutnya antara 90 sampai 180. Jadi begitu ya. Kemudian di kuadran ketiga ya, di kuadran ketiga sudutnya itu 180 sampai 270. Kemudian di kuadran 4 itu sudutnya antara 270 sampai 360. Kemudian di sini nanti ada semacam semua. Ini apa semua ini? Artinya semua ini adalah baik sin, cos, tangen, ya, sekan, kosekan, dan kotangen itu semuanya positif nilainya di sini. Nah, gitu ya. Sedangkan di sini di kuadran 2 ini yang positif hanya sin sama kosekan. Karena sin sama kosekan ini kebalikannya. Ya kan? Kalau sin itu apa rumusnya? Z per R. Sedangkan kalau kosekan tinggal balik, ya kan? R per Z. Jadi kebalikannya. Kemudian di kuadran ketiga ini yang positif hanya tangen dan kotangen. Nah, di sini ya. Tangen ini kebalikan kotangen ya. Kalau tangen rumusnya apa? Z per X. Kalau kotangen rumusnya apa? X per Z. Jadi begitu ya. Kemudian di kuadran 4 yang positif itu hanya cos sama sekan yang positif. Cos sama sekan. Jadi cos ini kebalikannya sekan. Ya, atau sebaliknya. Kalau cos ini rumusnya apa? X per R. Sedangkan sekan R per X. Jadi begitu ya. Baik. Kemudian di sini apa Pak namanya? ASTC nih. Ini mempermudah saja nih. Ya, Pak Marun bikin singkatan. Asal saja tahu caranya. Nah, ulang lagi ya. Asal, A itu asal, S itu saja, T itu tahu, C itu caranya. A itu all itu semuanya. Sedangkan S ini hanya sin yang positif atau kosekan kebalikannya.
Ini tangen yang positif, tangen, atau kebalikannya kotangen. Di sini C ini kos yang positif, atau kebalikannya sekan. Nah, jadi gitu ya. Baik, sedangkan ini rumusnya untuk mencari sudut yang lebih dari 90 derajat itu ini ya, 180 dikurangi alfa, yang ini di kuadran 3 180 ditambah alfa, sedangkan yang di kuadran 4 360 dikurangi alfa. Jadi gitu ya. Baik, nanti penggunanya gimana? Perhatikan ini contoh soalnya. Nah, seperti ini. Ini artinya 150 kuadran berapa ini? Oh, 150 ini kuadran 2 karena 150 terletak di antara 90 sampai 180. Jadi 150 ini kuadran 2. Kuadran 2 nilai daripada sin ini apa? Oh, nilainya positif. Jadi di sini positif di sini ya. Positif. Baik, kemudian cos. Nah, perhatikan di sini 210 ya, 210 ya. 210 ini ya terletak di kuadran berapa? Oh, terletak di kuadran ketiga karena antara ini 180 sampai 270. Berarti nilainya cos negatif atau positif? Oh, ternyata negatif karena di kuadran ketiga ini yang positif hanya tangen atau kotangen. Baik, kemudian ini 120. Oh, antara di sini berarti kuadran 2. Kalau kuadran 2 kosnya apa? Kosnya nilainya negatif karena di sini di kuadran 2 hanya sin sama kosekan yang positif. Baik, kemudian ini kuadran 2 juga. Nah, karena kuadran 2 sinnya itu positif. Nah, ngikuti ini. Ya, sin dan kosekan yang positif. Baik, kalau sudah bisa menentukan positif negatifnya, ya, kalau sudah bisa menentukan positif negatifnya, baru kita menentukan sudutnya. Nah, tadi ini di kuadran 2. Nah, kuadran 2 pakai rumus ini. Artinya apa? 180 dikurangi berapa sama dengan 150? Oh, dikurangi 30. Jadi begitu ya. Baik. Kemudian ini kuadran 3. Ini kuadran 3 ya. Berarti 180 ditambah berapa sama dengan 210. Oh, ditambah 30. Jadi begitu ya. Baik, kemudian ini kuadran 2. Nah, kuadran 2 gitu ini. Juga gitu kuadran 2 sama. Ya, 180 dikurangi berapa sama dengan 120. Oh, berarti 60. Begitu ya. Baik, kemudian setelah itu kita kerjakan. Nah, ini kita taruh di halaman berikutnya supaya tidak bingung. Kita melihat tabel ini ya, sin 30 berarti setengah. Kita lihat di sini ya, karena di sini tadi itu ini kan min ya, berarti minnya taruh depan ya, ini min ditaruh depan. Sin 30 itu setengah, kemudian cos 30, nah ini cos 30 setengah akar 3. Kemudian ini positif kali negatif berarti negatif, ya kan? Kemudian cos 60, oh cos 60 itu setengah. Ah, di sini. Kemudian sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Baik, setelah itu kita hitung. Ini hasilnya adalah min seperempat. Ini kita hitung hasilnya min seperempat. Karena ini sama, ini akar 3, ini akar 3. Berarti min seperempat dikurangi seperempat. Atau min seperempat dikurangi seperempat. Hasilnya min setengah. Jadi begitu ya. Jelas ini ya. Oke, baik. Nomor selanjutnya. Ah, ini ya sama dengan tadi itu. Kita pakai ini untuk menentukan negatif atau positifnya dulu.
Baik, 220 terletak di kuadran berapa? Terletak di kuadran 3. Karena di sini cos berarti nanti apa nilainya? Negatif ya. Karena yang positif tangen sama kotangen. Berarti di sini negatif ya. Negatif. Baik. Kemudian ini 315 kuadran 4 ya kan? Nah, untuk kotangen ya itu negatif atau positif? Negatif karena di sini yang positif banyak cos sama sekan. Kemudian ini juga begitu. Ini kuadran 4 ya, nilainya juga negatif karena yang positif cuma cos sama sekan. Baik. Yang ini kuadran 2. Nah, terletak antara ini. Sinnya apa? Sinnya positif. Nah, di sini sin ya sama kosekan yang positif. Berarti di sini positif. Baik ya. Nah, sekarang menentukan sudutnya. Karena di sini itu tadi yang 225 ini kuadrannya di sini kuadran berapa? Kuadran 3. Berarti 180 ditambah berapa sama dengan 225. Oh, ditambah 45 gitu ya. Nah, sekarang ini juga begitu. Ini kuadran 4 di sini. Berarti 360 dikurangi berapa sama dengan 315. Oh, berarti 45. Ini sama dengan ini ya. Ini juga 45. Sedangkan yang ini 120 pakai rumus ini karena ini kuadran 2. Berarti 180 dikurangi berapa sama dengan 120 dikurangi 60. Baik, ini kita hitung ya pakai Pitagoras ini. Pakai istimewa ya, pakai istimewa. Berarti di sini nanti kita lihat ya, sesuai dengan yang ini cos 45 min setengah akar 2 karena ini min, ini adalah nilainya min 1, ini juga nilainya 1 karena ini min ya. Baik, kemudian sin 60 setengah akar 3 bisa dilihat di sini nanti. Ini dikerjakan ya. Ini hasilnya adalah berapa di sini? 2. Lupa ini kok hasilnya positif ya. Ini kan min 2. Min 2 kemudian ini min setengah. Artinya min dengan min kan positif. Nah, negatif dengan negatif positif. Berarti nanti tinggal setengah, ini tinggal 2. Sedangkan yang ini tetap. Oke, kita coret yang sama. Nah, ini setengah dengan setengah, 2 dengan 2. Baik. Yang ini akar 2 per akar 3. Ini dirasionalkan penyebutnya. Nah, ini akar 3 per akar 3. Kalau ini akar 6, berarti ini akar 6 per akar 6. Misalkan ini akar 5, ya akar 5 per akar 5. Oke, kita kerjakan. Hasilnya seperti ini. Jelas ini ya? Jelas sekali. Baik. Sebelum ke latihan soal, seperti biasa Pak Mauro minta bantuan, kamu klik ini sama klik ini. Oke, ini latihan soalnya. Selamat mengerjakan.